Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Bahlia dengan NIM 207200073. Saya dari kelas 3, kelas 5C, Prodi Tadris Biologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi proses dan hasil belajar biologi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dharma Putra MPKIM. Nah, adapun pokok pembahasan pada materi ini ada 3. Yang pertama, peranan perencanaan tes di dalam suatu proses evaluasi. Kedua, aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan tes. Ketiga, menjelaskan hubungan perencanaan tes dengan kisi-kisi tes. Sebelum memasuki pokok pembahasan pertama, alangkah lebih baiknya kita mengetahui arti dari perencanaan tes. Tes adalah alat yang direncanakan untuk mengukur kemampuan, keahlian, atau pengetahuan. Setiap kegiatan belajar harus diketahui sejauh mana proses belajar tersebut telah memberikan nilai tambah bagi kemampuan siswa. Salah satu cara untuk melihat peningkatan kemampuan tersebut adalah dengan melakukan tes. Jadi, perencanaan tes dapat disimpulkan merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa. Nah, pada pokok pembahasan pertama yaitu ada peranan perencanaan tes di dalam suatu proses evaluasi. Merencanakan tes merupakan salah satu langkah yang tidak boleh ditinggalkan dalam perencanaan dan desain pembelajaran. Melalui evaluasi yang tepat, bukan saja kita dapat menentukan keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran, akan tetapi juga sekaligus dapat melihat efektivitas program desain yang kita rencanakan. Adapun peranan perencanaan tes di dalam suatu proses evaluasi, yang pertama, perencanaan tes membantu kita untuk menentukan apakah tujuan-tujuan telah dirumuskan dalam artian tingkah laku. Hal ini akan memudahkan perencanaan suatu tes untuk mengukur prestasi belajar siswa. Selanjutnya, ia akan menyatakan bahwa penulisan suatu tes akan membantu kita untuk memeriksa tujuan-tujuan dan jika perlu mengadakan revisi sebelum merancang pengajaran. Dan yang kedua, berdasarkan perencanaan tes yang telah ada itu, selanjutnya kita dapat bersiap-siap untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Dengan informasi itu dapat diketahui bahwa siswa telah memahami tujuan, apakah mereka telah mencapainya, dan sebagainya. Ketiga, perencanaan tes memberikan waktu yang cukup untuk merancang tes. Untuk menyusun suatu tes yang baik, diperlukan persiapan yang matang, yang mungkin akan menyita waktu yang cukup banyak. Pokok pembahasan yang kedua ada aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan tes. Ada 7 aspek dalam perencanaan tes, yaitu pertama, pemilihan sampel materi yang akan diujikan. 2. Jenis tes yang akan digunakan. 3. Jenjang kemampuan berpikir yang ini ingin diuji. 4. Ragam tes yang digunakan. 5. Sebaran tingkat kesukaran butir soal. 6. Waktu yang disediakan untuk pelaksanaan ujian. 7. Jumlah butir soal. Nah, kita memasuki aspek yang pertama. Yang pertama itu pemilihan sampel materi yang akan diujikan. Pemilihan sampel materi yang akan ditulis butir soalnya hendaknya dilakukan dengan mengacu pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pilihlah materi yang representatif, dapat mewakili semua materi yang telah diajarkan selama proses pembelajaran. Yang kedua, jenis tes yang akan digunakan. Pemilihan jenis tes yang akan digunakan berhubungan erat dengan jumlah sampel materi yang dapat diukur, tingkat kognitif yang akan diukur, jumlah peserta tes, serta jumlah butir soal yang akan dibuat. Aspek yang ketiga, jenjang kemampuan berpikir yang ingin diuji. Setiap mata pelajaran mempunyai penekanan kemampuan yang berbeda dalam mengembangkan proses berpikir siswa. Dengan demikian, jenjang berpikir yang diuji pun berbeda-beda.
Secara singkat, dapat dikatakan bahwa kumpulan butir soal yang akan digunakan dalam ujian harus dapat mengukur proses berpikir yang relevan dengan proses berpikir yang dikembangkan selama proses pembelajaran. Keempat, ragam tes yang digunakan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya tadi, bahwa ada beberapa ragam tes yang dapat dipergunakan sebagai alat ukur hasil belajar siswa, baik itu berupa tes objektif maupun tes uraian. Untuk tes objektif dapat dipilih tes B sampai S, tes menjodohkan atau tes pilihan ganda. Selanjutnya tes pilihan ganda dapat dipilih lagi menjadi A. Melengkapi pilihan atau ragam A, B. Hubungan antar hal atau ragam B, C. Analisis kasus atau ragam C, D. Ganda kompleks atau ragam D, atau E. Membaca diagram tabel grafik, bisa disebut ragam E. Sedangkan untuk tes uraian dapat dipilih tes uraian terbatas atau uraian terbuka. Yang kelima, sebaran tingkat kesukaran butir soal. Pada umumnya, ahli pengukuran sepakat bahwa butir soal yang dapat memberikan informasi besar kepada guru adalah butir soal yang tingkat kesukarannya sedang, sekitar harga P di sekitar 0,5. Secara teoritis dapat dilihat bahwa butir soal dengan tingkat kesukaran 0,5 akan sangat memungkinkan mempunyai indeks daya beda maksimal mendekati 1. Dengan memperhatikan karakteristik butir soal seperti itu, maka tes yang baik adalah tes yang kumpulan butir soalnya sebagian besar mempunyai tingkat kesukaran sedang. Yang keenam, waktu yang disediakan untuk pelaksanaan ujian. Lamanya waktu ujian merupakan faktor pembatas yang harus diperhatikan dalam membuat perencanaan tes. 7. Jumlah butir soal. Nah, penentuan jumlah butir soal yang tepat dalam satu kali ujian tergantung pada beberapa hal antara lain tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, ragam soal yang akan digunakan, proses berpikir yang ingin diukur, dan sebaran tingkat kesukaran dalam set tes tersebut. Nah, baiklah, ada pun pokok pembahasan yang terakhir atau yang ketiga, yaitu menjelaskan hubungan perencanaan tes dengan kisi-kisi tes. Kisi-kisi tes sangat diperlukan dalam membuat perencanaan tes, karena kisi-kisi tes merupakan deskripsi kompetisi dan materi yang akan diujikan. Tujuan penyusunan kisi-kisi adalah untuk menentukan ruang lingkup dan sebagai petunjuk dalam menulis soal. Kisi-kisi menggambarkan proporsi banyaknya butir soal untuk setiap pokok atau sub-pokok bahasan dan setiap tingkat kemampuan pada ranah kognitif. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.